Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa bantu saya approve? Seharusnya saya buat yang lain jadi host ya. Tadi settingannya sementara yang baru masuk langsung mute semua ya, suaranya ya. Saya mute semua. Share screen sudah lama nggak pakai Zoom, ini lupa saya. Share screen. Yang saya share adalah layar keseluruhan. Tes suara saya bisa didengar ya. Kalau bisa didengar, tolong tuliskan di kolom chat. Saya ketik di kolom chat ya. Halo, apakah suara saya sudah bisa didengar? Oke, ini direkam ya. Tayangan ini direkam dan nanti bisa nonton siaran ulangnya di YouTube, di channel saya. Baik, sambil nunggu yang lain ya, saya approve satu-satu. Saya pengen partisipasi dari teman-teman. Ini saya punya contoh soal seperti ini ya. Jadi saya nggak mau hanya saya saja, ya kalau saya kerjakan sendiri terus apa tantangan buat saya, apa tantangan buat teman-teman. Nah jadi kalau cuman saya hanya mengerjakan sendiri, saya bisa tanpa harus dituntun ini. Saya sudah pelajari, belum saya praktekkan tapi saya sudah pelajari soalnya ini sangat memungkinkan untuk dikerjakan. Nah, saya pengen teman-teman juga ikut jawab. Kira-kira kita buat dari mana dulu? Bisa bantu saya? Bisa bantu teman-teman? Kira-kira memecahkan soal ini kita gambar dari sisi mana dulu deh? Atau gambar bentuk apa dulu deh? Biar gampang. Gambar bentuk apa dulu? Bingung ya? Halo? Begini, ini saya kasih bocoran ya. Bentuk 3D yang agak jelimet, yang agak rumit seperti ini bisa dikerjakan dengan metode intersection, potongan. Jadi saya akan membuat tampak samping dan tampak atas, nanti saya join, kita ambil sisi perpotongannya, sehingga didapatkan 3D seperti ini. Tapi ada beberapa yang tidak bisa intersection, contohnya lubang di tengah nanti kita bisa gunakan subtract saja ya, menggunakan metode subtract. Dan yang di tengah ini ada bola, jadi ini seperti roll gitu ya, seperti piring bola. Jadi nanti kita substraknya pakai spare ya, perintah spare. Nah, selanjutnya langsung saja ya, saya mulai. Ini nggak jawab apa karena mood semua atau karena memang nggak tahu mau dari mana gambarnya. Nggak ada yang ngechat ya. Tadi settingannya memang begitu masuk langsung mute semua ya. Kalau mau ngomong bisa langsung unmute sendiri ya. Apa harus dari saya unmute-nya ini? Ya udah saya lanjut aja. Karena ini perpotongan, jadi saya akan mulai dari tampak samping. Jadi tampak samping ini yang saya tunjuk ya, yang kelihatan melengkung seperti ini. Saya akan buat rectangle yang panjangnya 172 kali 16. Saya pastikan unit dulu. UN, enter.
Kita pakai milimeter aja. Ini enggak ada koma di belakang angka, berarti saya buat precision-nya 0 saja. Sebenarnya di gambar soal ini tidak ada keterangan ini milimeter atau inci, sehingga sah-sah saja kalau saya nggak ubah milimeter. Tapi untuk gambar mesin ya umumnya pakai milimeter ya. Jadi saya ganti ke milimeter. Kemudian saya buat dengan rectangle, REC, enter. Saya klik di sini, add 172. Saya udah lama nggak pegang AutoCAD ini. 172,16. Semoga saya masih ingat AutoCAD-nya. Saya terbiasa ngerjakan pakai SketchUp sekarang di kantor. Nah, kemudian di sini ada lingkaran yang diameternya 58. Senternya ini berada di 61 dari midpoint-nya ini. Nah, saya akan menggunakan from ya. Ini jarang digunakan. C, enter. Senternya akan saya letakkan from. Saya akan letakkan dari, from, enter. Lalu darinya itu dari midpoint. Saya klik di sini. Lalu di sini keterangan offset. Offsetnya adalah at 0,61. Nah, itu senternya langsung di tengah ya. Karena yang diketahui diameter, saya akan pakai diameter dan diameternya saya input 58, enter. Nah, selanjutnya di sini ini 58, lalu yang di luar itu diameternya 90 ya. Saya ambil di center yang sama. Tapi seharusnya ini sama ya. Offsetnya ini di offset 16 ya. 16 ditambah 2 32, 58 ditambah 32 berarti kan sama dengan 90. Berarti ini saya offset saja 16. Oh, enter. 16, enter. Saya klik ke luar seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada sisi radius 12. Untuk membuat radius seperti ini kita bisa menggunakan circle tantan radius ya. C, enter. Lalu kita masuk mode tantan radius, T, enter. Nah, ketika ditanya tangan, tangan pertama ini, tangan kedua ini, lalu yang ditanyakan jari-jari, radiusnya sebesar 12, enter. Nah, seperti itu ya. Lalu ini saya trim, TR, enter 2 kali, saya trim ini dan saya trim ini. Sementara saya kerjakan satu sisi dulu, nanti saya mirror. Ini seharusnya saya offset ya. Saya offset pasti sejauh 16 offsetnya. Oh, enter. 16, enter. Saya klik dari sini ke luar. Seperti ini. Tekan enter untuk mengakhiri. Nah, kemudian ini saya cerminkan. MI, enter. Saya pilih ini dan ini. Enter. Garis pencerminannya ini saya buat dari kuadran ke center. Objek asli jangan dihapus. Kenapa saya tadi tidak di sini? Oh, ini masih di tengah, sama aja. Kemudian saya terima dulu yang baru masuk. Sayang sekali ya, saya mulai Zoom itu selalu on time. Jadi kalau telat datangnya ya telat, ketinggalan materinya. Ini saya trim semua ya. TR, enter 2 kali. Saya buang yang tidak dipakai. Nah, kita sudah jadi seperti ini. Lalu kita regen ya. REG, regen. Kita pilih semua objek, enter. Nah, kemudian ini kita masuk ke, oh saya buat base-nya dulu. Kita buat tampak atas dulu. Ini kan tampak samping. Lalu kita buat, ini
rectangle sepanjang 172 pasti sama. Lebarnya 70. REC, saya mulai dari sini ya. Karena turun berarti add 172, minus 70. Ini saya pindah ke bawah dikit deh. Pakai, pakai ortho mode. Biar nggak nempel ya. Kemudian di sini ada jaraknya 130 tuh, hitung-hitungan lagi nih. Kita buka kalkulator deh ya. Kita buka kalkulator. Satu 172 dikurangi 130, berarti kan sisa di luarnya. 42 bagi 2. 21. Berarti center dari lubang ini ada di jarak 21 dari kiri. Kita buka lagi AutoCAD-nya. Saya akan buat acuannya pakai apa ini ya? Ini jaraknya hitung-hitungan lagi nih, 70. Saya buka kalkulator lagi. Tadi 21 dari kiri. Sekarang ke atasnya ada 32. 70 dikurangi 32 ini ya. 70 dikurangi 32, 38. 38 bagi 2, 19. Berarti 19 ke atas dan 21 ke kanan. Saya akan mulai dari ujung sini. C, enter. From, saya menggunakan from sini, from sudut. Lalu offsetnya add 21 ke kanan, 19 ke atas. Itu baru senternya. Dan di sini diketahui radius 6. Enter. Kemudian ini saya akan copy ke atas 32 ya. CO, enter. Saya pilih ini, enter. Lalu add 0,32, enter. Saya pakai line, L, enter. Saya agak cepetin ya, karena waktunya nggak banyak. Saya pakai zoom gratis, nggak premium. TR, enter 2 kali, sehingga jadi seperti ini. Kemudian di sini kita cerminkan saja ya. MI, enter. Kita pilih ini, enter. Pencerminannya dari midpoint ke midpoint. Objek asli jangan dihapus. Nah, ini saya buat tampilan perspektif. Nah, ini boleh kita pakai extrude. EXT, enter. Saya akan extrude objek ini selebar 70. Saya pilih objeknya, enter. Dan saya extrude setebal 70, enter. Kemudian, yang ini saya akan, bukan extrude yang ini ya, press pull, supaya langsung jadi lubangnya. Saya press pull setinggi 106 di sini. Ya. Jadi 106 sisi paling tinggi. Ini boleh saya lebihkan deh. Saya lebihkan misalkan 110 ya. Menggunakan perintah press pull. Press pull, enter. Kita pilih bidang di tengahnya. Lalu tadi tingginya 110, enter. Enter untuk mengakhiri press pull. Visual style-nya saya ganti ke konseptual ya. Nah, ini jadi seperti ini. Tapi kan ini perpotongannya
Ini perpotongannya nggak seperti ini. Jadi ini saya dirikan dulu. Pakai perintah 3D rotate. 3D rotate. Ini saya pilih sumbu merah. Lalu saya masukkan sudut 90 derajat, enter. Nah, saya balik ke tampilan wireframe. Saya butuh frame-nya, rangkanya. Saya pindah ini dari sudut ke sini. Nah, kemudian setelah saya join begini ya, kita bisa gunakan perintah intersection. Ini coba kita tampilkan di Visual Style X-ray. Nah, bisa kita bayangkan ya. Jadi nanti hasil objeknya adalah hasil perpaduan dari kedua objek ini. Kita masukkan perintahnya int intersection, ya, int enter, pilih kedua objeknya, enter. Enter untuk mengakhiri, tadi belum ke enter ternyata. Nah, ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita untuk silinder yang di sini kita tetap harus manual ya. Sekarang saya akan letakkan UCS di samping sini. Saya akan pakai wireframe. Saya akan buat lubang untuk ini menggunakan silinder ya. Atau UCS-nya saya letakkan di sini deh. UCS, enter. Lalu pakai permukaan ya, F, enter. F ya, bukan V ya. Saya letakkan di permukaan ini. Enter. Nah, saya akan buat silinder di midpoint ini. Silindernya di sini lubangnya berapa ini? Nah, lubangnya diameter 15 ya. Saya buat dengan perintah CYL, enter. Saya buat dari midpoint, masuk ke mode diameter, diameternya 15, enter. Lalu setinggi saya buat sampai ke belakang begini. Nah, ini saya akan pindah ke atas berdasarkan sumbu Y ya. Y-nya sekarang ke atasnya Y, bukan Z. Karena UCS-nya sudah berubah. M, enter. Saya pilih objeknya, enter. Lalu add 0,16. Bukan 16, 61. Enter. Nah, 61 itu dari, tadi kan kita buat di ujung bawah. Ke 61 senternya dari lubang ini. Kemudian ini ada lubang yang setinggi setebal 8. Nah, jadi saya akan buat setebal 8 dari sini ya. Rectangle. Saya buat box saja, box, enter. Saya mulai sembarang deh di sini deh. Penampangnya adalah saya buat setinggi-tingginya kira-kira itu 80 ya. Lebarnya dulu. Add 8 lebar lubang, koma, setinggi 80. Enter. Lalu tebalnya saya buat melebihi diameter 90 ya. Berarti saya buat 100 deh. 100. Nah, jadi ini untuk mengiris. Saya move M, enter. Saya pilih box ini. Saya letakkan di midpoint snap-nya. Lalu saya letakkan di center silinder kecil ini. Nah, ini ya. Jadi begini ya. Ini saya geser dulu. UCS saya ubah normal deh ya. UCS, enter. Kita kembalikan normal.
klik W untuk mengembalikan normal. Nah, ini dari samping masih belum motong semua ya. Ini bisa saya perpanjang dengan perintah press pull. Press pull, jadi press pull bisa diterapkan di objek yang sudah 3D atau objek solid. Nah, sehingga tampilannya begini ya. Nah, kemudian ini kita boleh lakukan subtract ya. SU, enter, kita pilih objek yang akan dilubangi, enter, kita pilih objek pelubangnya, enter. Nah, ini sudah jadi lubangnya. Kemudian kita subtract satu lagi, SU, enter, kita pilih objek yang akan dikurangi, enter, kita pilih objek pengurangnya, enter. Nah, ini ya. Ini sudah melubangi begini, tinggal kita bikin radius 28 sferik. Nah, ini sebenarnya bola ya. Dilihat dari samping begini, dilihat dari atas begini, ya. Kita akan buat bola. Saya akan pakai wireframe, ya. Wireframe saya butuh rangkanya ini ya. Saya akan masukkan perintah spare untuk membuat bola. Saya mulai dari kuadran sini ya, atau midpoint sini. Maaf, Ya Pak? nanti setelah ini video ini tuh akan diupload di YouTube apa enggak ya? Ya, ini sudah saya record tadi dari Oh awal iya, iya. dimulai. Jadi yang telat Baik. nanti bisa lihat siaran ulangnya. Ya, Ya, sementara saya langsung ini saya lanjut dulu ya. Waktunya nggak baik, banyak. baik. Makasih, Pak. Ya, ini R28 saya langsung masukkan 28 enter. Nah, tapi ini kan belum pas di tengah nih, ya kan? Berarti kita perlu geser searah sumbu Y sejauh setengahnya 70. Setengahnya 70 kan 35 ya. Berarti M, enter, saya pilih spare-nya, enter, saya klik sembarang, add 0,35. Nah, sekarang kan ini sudah benar-benar di tengah nih spare-nya nih, ya kan? Saya ganti visual style ke konseptual biar gampang bayanginnya, ya. Lalu kita lakukan subtract untuk yang terakhir kalinya. Subtract, SU, enter, pilih objeknya, enter, pilih bolanya, enter. Nah, ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini memang kita perlu kemampuan imajinasi kita, kira-kira ini bentuk apa, kira-kira ini pakai perintah apa, kira-kira gimana caranya. Begitu. Nah, model sudah selesai ya, kita bisa proyeksikan. Satu lagi ini bekas press pull biasanya objek dua dimensinya masih tersisa. Jadi ini bisa kita hapus objek solidnya lalu kita delete cetakannya tadi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan gimana cara unmute semuanya. Minta semua untuk tidak unmute. Oh, untuk tidak mute. Silakan jika ada pertanyaan. Kita waktunya udah tinggal berapa ya? Oh, ternyata cuma 20 menit saya ngerjakannya. R6-nya belum. Apa, Pak? R6-nya ya? Oh, betul sekali, betul sekali. Teliti. R4 ini. Iya. Ya, R, R4. R6 kan sudah di tengahnya nih, ya kan? Nah, karena ini sudah 3D ya, kita bisa menggunakan fillet edge. Fillet edge. Nah, seharusnya filletnya ini waktu tadi bikin sebelum di press pull ya, supaya mudah sebelum di press pull harusnya tadi, sebelum di intersection. Tapi karena ini sudah terlanjur begini, kita bisa menggunakan perintah fillet edge ya, masukan yang sangat baik sekali. Saya masukkan perintahnya fillet edge. Lalu ini radiusnya masih 1, kita ganti ke radiusnya R, enter, kita masukkan 4, enter. Kemudian saya klik keempat sudut, keempat rusuk fillet edge, berarti kan memfiletkan rusuk ya. Nah, lalu tekan enter untuk
mengkonfirmasi. Kita lihat hasil visual style-nya di konseptual. Nah, ini baru udah jadi. Tadi ada yang chat, izin live dulu, ya silakan Bu. Nah, nanti teman-teman yang telat bisa lihat siaran ulangnya di YouTube ya, di www.bimbelkomet. YouTube-nya ya Bimbel Komet gitu. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Waktunya masih banyak ini. Tinggal kalau settingan schedule Zoom-nya harusnya tinggal 4 menit lagi, tapi kalau akun gratis setahu saya sampai 40 menit ya. Jadi masih ada sekitar 14 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan yang lain atau pertanyaan di luar dari soal ini saya tunjukkan langsung proyeksi otomatis ya. Proyeksi otomatis di layout. Sekalian saya ingat-ingat. Nah, saya simpan dulu deh. Oh, kok ini yang disimpan? Yang disimpan AutoCAD-nya. Latihan 3D. Kita pindah ke layout. Kita akan praktekkan proyeksi otomatis. Saya maximize dulu. Kita buka tab layout ya. From model space. Pastikan di model hanya ada satu objek 3D. Kalau banyak nanti proyeksinya juga semua terproyeksi. Ini biasanya loadingnya agak lama setelah kita pilih model space. Nah, ini tampak samping ya, tadi posisinya di sini. Exit. Lalu kita tarik. Ini tampak atas ya, ini tampak bawah. Ini tampak atas. Ini tampak samping. Ini tampak perspektif. Enter untuk mengakhiri. Nah, kita pilih semua. Kita pindahkan. Kita masukkan ke kertas. Nah, ini saya munculkan dulu toolbar-nya. Ini biar nggak seperti ini, harusnya kita buat visualnya edit view hidden line ya. Visible line. Nah, begini. Kemudian ini kita buat edit view-nya visible line. Begini. Nah, ini butuh kelihatan lubang nggak? Ini harusnya potongan ya. Nah, untuk memotong kita bisa gunakan ini. Full potongannya. Tadi motongnya dari sisi mana? Dari sisi sini ya. Dari sisi sini apa sisi sini? Ya, kita potong aja. Misalkan dari sini ke sini. Ini hasil potongannya. Nah. Jadi area yang terhasil ini yang terpotong. Kemudian saya akan lakukan potongan lagi. Ini yang akan saya potong dari midpoint sini ke midpoint sini. Sorry. Harusnya full tadi. Full ini dari midpoint ke midpoint. Nah, ini hasil potongannya. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Ini proyeksi otomatisnya sehingga hasil gambar kerjanya mendekati seperti contoh soal ini. Kita tinggal ngasih dimensi di sini. Halo?
Saya minta semua unmute jika ada pertanyaan. Sharingnya tadi hilang ya? Saya share lagi. Gak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup tatap muka online kita hari ini. Pak, ini bisa di-share nggak? Yang ini. Soalnya, Zoom ini. rekamannya. Tadi pas saya baru join, yang ini direkam atau enggak? Oh ini, tunggu. Tahunya kita sedang merekam. Oh ya, ini sedang direkam. Nanti hasil rekamannya saya akan upload di channel saya. Ya, linknya saya kirim ke grup ini diskusi, ke Baik, grup Pak, WA. terima kasih. Iya. Saya kebiasaan kalau ada tatap muka itu saya selalu on time. Saya sudah siapkan 1 jam sebelumnya. Saya sudah hidupkan laptop 1 jam sebelumnya. Jadi kalau ya mungkin ada kendala lain ya, entah kerja, entah baru nyampe rumah, entah kuliah atau macam-macam, saya tidak bisa mengkakukan itu. Tapi saya tipikalnya memang on time. Jadi kalau datangnya lewat dari itu bisa lihat siaran ulangnya ya. Yang lain silakan jika ada pertanyaan. Saya minta Kalau unmute saya sih semua. masih masih mikirin gambar proyeksinya ya. Seandainya yang ini nggak ada tuh saya bingung. Yang di sini ya. Iya, kalau misalnya gambar ya. jadi ini gitu aja. Saya nggak tahu proyeksinya kayak apa ini ya gitu. Biasanya engineer mesin yang desain-desain seperti ini Ya. dia punya kelebihan di imajinasinya yang tinggi, Pak. Nah, jadi supaya bisa memikirkan penyelesaian masalah-masalah atau pemodelan harus sering-sering berlatih dan sering menggunakan berbagai macam tools yang kita coba kenal satu-satu. Nah, sisanya yang tidak bisa dilatih itu imajinasi sebenarnya bisa dilatih dengan banyak-banyak baca gambar, baca proyeksi gitu kan. Tapi selebihnya itu memang ini ya, sama seperti cerdas. Pintar orang bisa dibuat, tapi cerdas hampir tidak bisa membuat orang cerdas gitu. Karena itu seperti ini ya, kemampuan fisik gitu kan. Tapi kalau kemampuan yang bisa dilatih ya tadi sering praktik sehingga kita hafal akan metode-metodenya. Di YouTube sama di materi bonus saya juga sudah banyak praktekan penyelesaian-penyelesaian 3D. Bagi teman-teman yang misalkan punya soal menantang, tapi jangan terlalu rumit ya. Misalkan nanti suruh gambar platform, ya saya nggak selesai-selesai. Jadi misalkan contoh kecil seperti ini, part kecil tapi kelihatannya susah gitu. Kelihatannya padahal sebenarnya sedikit untuk kita kerjakan. Nah, jadi ini sedikit dikerjakan tapi bayanginnya payah bagi yang belum pernah mengerjakan. Mungkin begitu. Bayangin seandainya bayangan nggak jadi ini aja saya bingung. Ya. Memang beberapa tipikal klien ada yang lebih suka 3D-nya begitu ya. Oh, lihat 3D-nya langsung ngeh gitu, langsung paham. Jadi memang itu kelebihannya 3D ya. Lebih mudah dipahami bagi orang yang awam ya. Ketika lihat proyeksi begini bingung, ya berarti ya harus sering-sering latih ini membayangkan ya. Oke, yang lain silakan jika ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Ini gratis biasanya 40 menit ya. Ini kurang 5 menit lagi.
Ini model 3D-nya atau saya masih ada yang kurang dari gambar kerja ini kira-kira? Atau nggak percaya nih ukurannya benar apa enggak yang saya kerjakan? Ayo, DLI. Ini benar kan? Nah, cuman ini D, enter, modify, use overall scale-nya 0,7. Kemudian tadi primary unit, precision-nya saya buat 0 saja. Close. DLI, enter, klik, DLI, enter, klik di sini dan di sini. Ya, oh benar, 172 ya. Terus lebarnya benar nggak? 70. Ya benar, selama kita inputnya sesuai, maka gambar yang kita akan buat juga presisi ya. Dim R. Kita klik di sini. Ini benar ya, 12 ya. Ini 12. Lalu ini dim D sebenarnya. Oh, ini radius yang tanpa atas ini tadi yang ketinggalan ya. Benar nggak diameter 4? Radius 4. Benar. Lalu ini dim D. Dim dia. Diameter 90. Ini diameter 58. Benar kan? Terus yang tengah. Yang tengah ini dim D. Dim D. Diameter 15. Benar. Lalu ini tebalnya juga 8. Ini berarti ada yang nggak pas. Saya nggak pas ke titiknya. DLI dari sini ke sini. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, apa perlu saya share filenya ini? Nggak usah ya? Belum. Hah? Saya share pun filenya kalau sudah langsung jadi, terus mau bikin apa? Ya kan? Yang penting kan tutorialnya. Yang penting tutorialnya biar bikin sendiri dari nol. Kalau yang Halo? kalau yang model potongan tadi tuh mau selain apa sih? Ada kan itu metode potongan tuh yang tadi diameter yang di apa tengah terus pas potongan kan berpikir itu dipotong pakai cuma hanya balok gitu kan belum juga ya emang ada yang lebih mudah gitu itu kan lebih mudah ya mungkin ada proses yang lain gitu. Seharusnya bisa dengan slice ya. Tapi slice itu kan mengiris. Kalau slice maka seluruhnya dari atas ke bawah slice-nya. Jadi untuk bentuk potongan yang tidak menyeluruh, tidak full, seharusnya slice tidak bisa dipakai. Jadi mau nggak mau memang harus pakai subtract. Kalau kita mau intersection dari awal, ini akan sulit. Kita intersectionnya kan antara tampak atas sama tampak samping. Nah, tampak samping depan. Kalau tampak samping kiri, mau kita intersectionkan lagi, nggak bisa. Ini karena kita harus buat bentuk seperti ini. Ini akan sulit. Apalagi ada sphericnya ini. Jadi menurut saya, satu-satunya untuk ngiris sisi 8 ini, ya, yang tebal 8 ini memang harus pakai subtract, membuat box itu. Kalau nggak mau box, maka bisa buat dari 2 dimensi, ya, UCS dari permukaan sini, dari permukaan tampak kiri ini, buat lingkaran lalu buat rectangle. Setelah itu di region, di press pull, sehingga jadi bentuk, masih bisa nggak ya? Gini maksudnya. Buat lingkaran, lalu buat rectangle. Gini. Lalu di trim, ini saya nggak presisi buatnya ya. Lalu di press pull. Nah, ini
substraknya jadi sekaligus. Ya kan? Ini substraknya sekaligus. Kalau tadi kan saya buat silinder dulu, buat box lagi. Kayaknya box itu agak ini bayanginnya. Kira-kira itulah solusi selain harus menggunakan box. Jadi lebih mudah yang barusan. Kalau saya karena yang cara barusan itu sudah di luar kepala, box juga di luar kepala, jadi sama-sama gampangnya bagi saya. Kadang mana yang kepikiran dulu, langsung itu saya pakai perintahnya. Biasanya begitu. Dan perintahnya di AutoCAD tidak kaku ya. Untuk membuat box tidak harus dengan perintah box. Bisa dengan perintah rectangle yang di extrude atau di press pull. Nah, jadi memang itulah keuntungan AutoCAD punya perintah yang banyak. Kita tidak kaku untuk menemukan jalan modelingnya gitu ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Ini udah lewat 40 ya. Nanti daripada putus sendiri, bagus saya tutup aja. Terima kasih atas partisipasinya malam ini. Silakan lihat siaran ulangnya di channel YouTube saya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.